حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar karya Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Pembahasan kita kali ini biiznillah taala an-najisu minal hayawan. Yang najis dari hewan-hewan. Berkata Abu Syuja' rahimahullah, wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Hewan semuanya itu suci kecuali 4 model. 1, anjing. Ini ingat, ini dalam fikih Syafi'i ya. Nanti kalau misalnya antum menemukan fatwa misalnya binatang buas itu najis, itu mazhab lain. Enggak, ini kita fokus di mazhab Syafi'i. Hewan seluruhnya suci kecuali 1, anjing, al-kalb. 2, al-khinzir. Apa al-khinzir? Babi. 3, wa ma tawallada minhuma. Apa-apa yang peranakan dari keduanya. Ya. Anjing kawin sama babi atau babi kawin sama anjing. Ya, sama aja ya. Iya. Ya begitu. Tawallada minhuma, beranak dari keduanya. Ya. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Anjing kawin sama kambing. Iya, keluarlah kemudian kambing anjing. Ya. Babi beranak sama kucing misalnya. Ya. Jadinya bacing. Bau bacing ya. Nah, 4 ini dalam mazhab Syafi'i dianggap najis secara zat. Najis secara zat walaupun cuman peranakan satu pihak. Ya. Dikatakan oleh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, al-aslu fil hayawanati at-taharah. Asalnya binatang taharah. Kalau antum pakai kaidah ini, maka menunjukkan binatang apapun walaupun antum enggak kenal spesiesnya, itu tetap dalam keasliannya suci. Ya gitu ya. Ini namanya hukum asal. Ya, hukum asal, suci. Li'annaha makhluqatun limanafi'il ibad, karena hewan-hewan ini diciptakan untuk memberi manfaat pada manusia. Kembali ke taksil dari kaidah tadi, al-aslu fil hayawanat at-taharah. Para ulama kerap kali memberikan qaidah fiqhiyah atau qaidah fiqhiyah atau dhabit fiqhi. Dan ini al-aslu fil hayawanat at-taharah, ini namanya dhabit fiqhi. Ya, dhabit fiqhi karena case-nya dia salah satu bab dalam fiqih. Beda dengan qaidah fiqhiyah, itu global, bisa untuk bab manapun dari fiqih. Tapi ini al-aslu fil hayawanat at-taharah, ini case-nya kan taharatul hayawan. Berarti ini namanya dhabit fikih, batasan fikih untuk kesucian hewan itu apa batasannya? Batasannya adalah al-aslu fil hayawanat at-taharah. Apa tanzil dari atau takhrij dari dhabit ini? Takhrijnya adalah apapun hewan yang antum temukan pada asalnya suci sampai antum menemukan dalil atau fatwa yang menunjukkan najisnya ia. Oke.
Nah sekarang antum tahu yang najis hanya 4 model. Imma kalb, anjing secara zat, atau khinzir, babi secara zat, atau peranakan dari babi dan anjing. Ini secara zat najis dalam fikih Syafi'i, atau peranakan dari salah satunya. Ya. Maka ini najis secara zat dalam fikih Syafi'i. Dalam keumuman fikih Syafi'i, walaupun enggak semua ulama Syafi'iyah setuju dengan 4 ini, ada yang tidak mereka setujui. Ala kulli hal, ketika antum menemukan suatu binatang yang antum tidak tahu apa namanya, ya misalnya serangga besar yang antum nggak tahu namanya apa yang biasa di pohon-pohon kelapa yang suara wik wik gitu, yang keras suaranya seantero, apa ya, itu benar, tongerek tongerek kayak gitu namanya, bacanya kayak gitu, tonggeret di kampung antum apa? Antum orang mana sih? Pondok Ranggon? Nggak ada ya? Di kuburan gitu. Tonggeret. Iya di Salatiga banyak. Nah, ketika antum menemukannya antum pegang, apa hukum memegangnya? Boleh nggak? Apa dobit yang bisa antum pegang? Ini hewan. Aslu fil hewan at-taharah. Gitu, ya. Seperti itu. Suatu ketika antum ke pasar, kemudian antum melihat ada orang yang bawa barang, bakul barang. Antum pegang orang itu. Apa hukumnya megang orang tersebut? Hah? Apa hukumnya? Tergantung orangnya. Enggak, maksudnya apa hukum megang Pak Neman ketika itu? Ya boleh. Karena al-aslu fil hayawanati at-taharah. Hah? Enggak. Hayawan itu artinya apa? Makhluk hidup. Iya. Anak kan bilang makhluk hidup. Kalau anak bilang mati, baru anak berarti menghinakan. Ini kan makhluk hidup. Jadi boleh. Ya. Begitu. Jadi karena itu makhluk yang untuk memberi manfaat pada hamba. Ini masih umum sekali, ya. Wala yahsulul intifa'ul kamilu illa bitaharah. Dan tidak bisa kita mendapatkan pemanfaatan yang sempurna kecuali dengan taharah, dengan menghukumi taharahnya dia. Nah, bagaimana dengan ini enggak ada nanti masalah hewan-hewan yang diambil kulitnya tapi padahal hewan tersebut buas, kayak misalnya apa? Beruang, macan, buaya dan seterusnya. Ya. Bagaimana dengan itu? Nah, dalam fikih Syafi'i, hewan-hewan buas semacam itu matinya bangkai enggak? Bangkai. Tapi dalam fikih Syafi'i boleh dikuliti dan disamak kulitnya sehingga hilang bekal najisnya dan tinggal kulit dan bulunya yang tidak najis dalam fikih Syafi'i. Dan itu boleh enggak berintifa', mengambil manfaat dari kulit-kulit seperti itu dalam fikih Syafi'i? Boleh. Ya, jadi taksil dari kalimat-kalimat ini banyak loh, sampai dunia marketing juga kena nih. Ya. Misalnya ada orang namanya Pak Umar Bakri. Tasnya dari kulit buaya. Nah, gitu kan? Tasnya dari kulit buaya. Guru agama atau guru apa itu Pak Umar Bakri itu? Guru. Mazhabnya fikih Syafi'i, ya. Ada muridnya mazhabnya Hanbali. Ini kan kulit buaya. Buaya najis. Karena haram dimakan, mayit, bangkai, kulitnya najis gitu kan. Walaupun disamak karena ada dalil lain yang kita istinbat itu tetap najis. Maka kata Pak Umar Bakri apa? Al aslu fil hayawanati at-taharah. Asalnya hewan taharah. Ya, dan juga ilat kedua, ini makhluqah limanafi'il ibad. Saya mendapatkan manfaat dari tas ini, dari kulit ini, maka enggak masalah. Dan juga dari lain, Nabi SAW melihat bangkai kambing digeret dan kemudian dibilang coba kalau misalnya didibagh atau disamak itu,
kulit bangkai tersebut. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Syafi'i sah menjual kulit-kulit bangkai yang telah disamak. Gitu. Karena tidak dianggap najis setelah disamak. Tapi menjual bangkainya enggak sah dalam mazhab Syafi'i. Menjual tinja atau kotoran hewan tidak sah karena dianggap najis walaupun kotoran hewan tersebut kotoran kambing, hewan yang bisa dimakan dagingnya, tetap najis dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi asalnya hewan suci kecuali tinjanya dalam mazhab Syafi'i. Wastamarra Malikun radhiyallahu anhu an dzalik. Ya. Wastathna Asy-Syafi'i wa man jadi Imam Malik sendiri beda. Kalau Imam Malik ini lebih luas lagi beliau rahimahullah dalam mensucikan seluruh binatang. Bahkan dalam mazhab Imam Malik pun ada penghalalan terhadap anjing. Begitu. Tapi Imam Syafi'i wa man nahwahu dan siapa yang sealiran atau sepemahaman dengan Imam Syafi'i mengecualikan hewan anjing, babi wa far'a ahadhima dan cabang salah satu dari anjing atau babi. Jadi ingat tadi hukumnya hewan suci. Imam Malik melegalkan hukum sucinya seluruh hewan mutlak semua. Tapi Imam Syafi'i kecuali beberapa hewan. Paham ya, kawan? Kecuali apa? Anjing, babi dan cabang dari itu. Wahtajja lahu bimafhumi haditsil hirrati wa annaha laysat binajisah. Dan Imam Syafi'i berhujjah dengan mafhum dari apa yang terpahami dari hadis tentang kucing, bahwasanya kucing itu tidak najis. Ini hadis yang hasan sahih. Sebagaimana dikatakan juga di sini itu paham hadis kucing? Ingat enggak hadis kucing? Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang hirrah, nah kucing, innaha laysat binajas. Itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu termasuk binatang yang tawafin. Yang tawafin itu sering mengelilingi kita, maka tidak najis. Ya. Dari hadis tersebut, Al-Imam Syafi'i kemudian dan ashabnya memahami bahwasanya sepertinya memang ada binatang yang dinajiskan. Faham di sini? Kalau misalnya Rasul bilang sesungguhnya kucing itu tidak najis karena sering berkeliaran di sekitar kita. Maka Imam Syafi'i berpikir dari kalimat ini, oh, berarti harusnya dari kalimat ini harus ada binatang yang sebenarnya dinajiskan, ya kan? Nah, begitu. Itu pandangan Imam Syafi'i. Nah, sebagian ulama lain memandang hal yang sama, tapi lebih rinci lagi. Bisa ditutup. Dia sengaja beliau. Kalau nggak ada kajian kita mungkin nggak dikelaksonin. Nah, ada lagi satu lagi tuh. Mana lapar lagi anak? Sebagian ulama lain lebih mendetail dalam masalah hadis ini dengan menyebutkan bahwasanya hadis ini ada illatnya. Innaha minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak dianggap najis karena termasuk binatang yang suka berkeliaran di sekeliling kalian. Ya. Maka mafhum dari hadis ini menurut Imam Syafi'i cukup mafhumnya adalah bahwasanya ada loh binatang yang dinajiskan. Tapi ada imam lain mengatakan bukan cuma itu mafhum dari hadis ini, melainkan kucing tidak dinajiskan dengan sebab sering berkeliaran. Maka hewan-hewan yang sering berkeliaran di sekitar kita tidak dinajiskan. Adapun sebaliknya mafhum mukhalafahnya, hewan-hewan yang tidak ada keliarannya di sekitar kita itu berpotensi najis. Makanya sebagian dari ulama menajiskan binatang-binatang yang buas. Sebagian ulama ya, enggak semuanya. Kalau Imam Malik jelas, Imam Malik semua binatang suci, bahkan sampai anjing aja mazhab Imam Malik bisa dianggap makanan. Ya, tapi sebagian ulama bilang enggak,
Di sini najis untuk yang tidak biasa berkeliaran di sekitar kita. Contohnya apa ya, ikhwan? Ya kayak singa, macan itu sebagian ulama mengatakan najis. Buka lagi. Panas soalnya. Dari luar tuh. Antum bisa tolong buka itu terus tutup dari luar. Iya. Begitu. Kemudian juga dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'iyah untuk mensucikan hewan-hewan pada umumnya, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yughsala sab'a marratin ulahunna biturab. Pensucian bejana seorang dari kalian jika dijilat oleh anjing. Pas dibuka udah lagi dia. Tadi pas ditutup dia. Mana sih kok gaib gitu? Oh, ada tuh. Jadi pas pensucian wadah seorang dari kalian, kalau dijilat anjing, dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Hah? Iya. Oh iya nih. Iya. Wajhud dalalah anna at-tahura ma'nahu al-mutahhir. Nah, bagaimana istidlalnya? Lafal at-tahur maknanya membersihkan, mensucikan bejana wadah. Ya, yang dijilat oleh anjing. Wat tathiru la yakunu illa an hadatsin aw najasin. Enggak mungkin yang namanya membersihkan kecuali pasti dengan sebab adanya hadas dan najis. Pasti begitu. Wala hadatsa 'alal ina. Enggak mungkin wadah ini berhadas. Bismillah. Masya Allah. Enak, Beb. Enggak mungkin wadah ini berhadas. Tapi mungkin enggak suatu wadah bernajis? Hadas itu kan sifat yang melekat pada diri seseorang dengan sebab tertentu. Antum junub. Junub itu berhadas atau bernajis? Berhadas. Iya. Ya enggak? Ya kan? Bisa bedain kan? Antum junub nih. Antum udah nikah belum? Nah, ini dia muskilahnya ini. Antum junub, berhadas atau bernajis? Taib. Antum junub tapi boker juga, berhadas atau bernajis? Dan bernajis, ya kan? Tapi harus dibersihin habis itu kan? Nah, selesai. Ina ini nggak mungkin berhadas dia nggak mungkin junub, nggak mungkin batal wudunya dia, ya kan? Maka berarti fata'ayyana najis. Berarti maksudnya di sini adalah najis, yaitu suatu wadah. Kalau misalnya dijilat anjing, itu wadah itu berhadas atau bernajis? Bernajis berarti. Gitu kan? Enggak mungkin dibilang berhadas. Maka berarti anjing itu najis gitu. Karena ngejilatin saja sudah bikin najisnya wadah, berarti najisnya menular gitu, membekas. Maka anjing ini najis. Taib kalau ditanya, tapi kayaknya najis tuh moncongnya doang. Sebagian ulama mengatakan gitu. Air liurnya doang, ya otomatis apa? Lidahnya doang, sama moncongnya pokoknya sekitar itu. Adapun bodinya nggak najis. Makanya dikatakan oleh Syafi'i, lah anjing itu kan suka ngejilat-jilatin badannya, ya kan? Ya kan? Bisa diperagain lah sama antum lah, nggak apa-apa. Ngejilatin badannya. Pakai apa ngejilatinnya? Pakai lidah dia. Kalau emang antum katakan liurnya najis, maka najis itu sudah merambat ke seluruh tubuh. Hah? Oh iya Ustaz, boleh dah seluruh tubuh, kecuali bagian punggung karena nggak mungkin dia ini punggung. Antum tuh apa sih gitu kan? Semuanya udah najis gitu loh. Untuk mazhab Syafi'i, makanya dalam hal ini bagus ini. Hanya saja ini kemudian nanti terjadi khilafiyah. Apakah 7 kali pencucian ini khusus pada jilatan anjing di bejana atau sampai kena anjingnya juga 7 kali gitu dia. Sebagian ulama berselisih. Paham nggak maksudnya? Ya, antum lagi jalan,
Terus antum senggolan sama anjing. Ya. Jalan, ada orang nyebelin tuh. Senggolan, anjing lu. Nah. Ya. Waduh. 7 kali dong nih. Enggak. Itu kalb majazi namanya. Kalb majazi, kalb majaz. Bukan kalb hakiki. Nah, yang dimaksud oleh Nabi SAW, idza walagha, dijilat anjing, bukan bersentuhan dengan badan anjing. Dan juga kalau mau tekstual banget dengan hadis, dan ini yang lebih sahih, ina, ya, yaitu wadah makanan saja atau wadah minuman. Adapun yang lainnya enggak. Ini menurut sebagian ulama, ya. Ala kulli hal. Lanjut ya. Wa amma tadi anjing sudah nih, anjing udah. Wah, dia mau kesini lagi tuh tukangnya. Wa amma najasatul khinzir, adapun najisnya babi. Nah, ini. Fahtajja li najasatihi bi annahu aswa'u halan minal kalb. Al-Imam Asy-Syafi'i berhujjah akan najisnya babi bahwasanya babi itu lebih buruk keadaannya daripada anjing. Betul nggak? Gimana Habibi? Babi sama kambing sama anjing lebih buruk mana keadaan dirinya dari segi kotoran? Babi, Masya Allah. Li'annahu la yajuzul iqtina'u wa la lintifa'u bih. Ini ilat pertama nih. Ilat pertama kenapa dalam fikih Syafi'i babi dinajiskan secara zat. Pertama, kalau anjing saja dinajiskan secara zat, apalagi babi. Karena babi itu lebih jelek lagi keadaannya. Apa lebih jelek keadaannya? Berendam di lumpur yang bekas kotorannya sendiri. Ya enggak? Lebih jelek lagi dibandingkan jilat-jilat ini kan. Ini udah teleknya sendiri gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, li'annahu la yajuzul iktina'u bih wala lintifa'u bih. Di dalam Islam tidak boleh kita beriktina. Iktina itu masuk ke dalamnya memelihara, mempunyai. Itu iktina. Ya, memelihara nggak boleh. Memelihara babi. Walaupun ancamannya nggak sebesar anjing. Kalau anjing kan ancamannya 2 qirat besar. Ya. Wala lintifa'u bih, dan tidak boleh kita mengambil manfaat dari babi. Ya, begitu. Melihara nggak boleh, punya nggak boleh, mengambil manfaat aja nggak boleh. Masih mending anjing. Ya, anjing masih bisa nggak dapat manfaatnya? Masih. Untuk menjaga kebun bisa. Ngapain lagi? Berburu bisa. Lah kalau antum babi mau antum apain? Jaga kebun. Dia ngerusak kebun, bukan jaga kebun. Dia ngerusak kebun. Ini orangnya sama bahlulnya kayaknya sama babinya itu. Kok babi dijadikan penjaga kebun? Ya. Atau apa? Berburu. Apa yang diburu oleh babi? Enggak ada. Hah? Dia yang diburu malah. Ya. Ini menunjukkan lebih jelek keadaannya tuh babi itu dibandingkan anjing. Kalau anjing saya dinajiskan, maka yang lebih jelek harusnya lebih dinajiskan dong, gitu kan? Begitu. Tapi kemudian wa hadza ghairu musallam li'anna al-hasyarati kadzalik. Ini kurang bisa diterima. Ya. Ini kurang bisa diterima karena serangga pun seperti itu, padahal serangga thahirah. Serangga suci. Paham enggak maksudnya ya di sini? Ngerti nggak maksudnya? Dikasihkan dengan hasyarat. Hasyarat itu semacam serangga atau binatang-binatang kecil. Ini maksudnya ilat yang kedua tidak diterima. Ilatnya apa? Nggak boleh kita melihara babi, nggak boleh kita mengambil manfaat dari babi. Ini nggak diterima. Kalau kita pakai ilat yang kedua ini, kita juga bakal bisa menajiskan serangga-serangga. Ngerti? Kepik misalnya, kepik. Boleh nggak kita
melihara kepik, hal yang sia-sia. Boleh nggak kita mengambil manfaat? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Anda nggak tahu manfaatnya apa. Serangga-serangga misalnya, rayap. Boleh nggak kita melihara rayap untuk rak buku kitab kita? Bahlul itu namanya. Ya, bahlul. Ya. Bolehkah kita mengambil manfaat dari rayap? Apa manfaatnya? Kalau misalnya menunjukkan ilat penajisan babi dengan sebab nggak boleh ngambil manfaat darinya dan seterusnya, maka betapa banyaknya binatang-binatang yang tidak bermanfaat. Tapi kok binatang-binatang itu tetap suci, bukan najis? Paham nggak, ikhwan? Jadi ilat bahwasanya binatang ini najis karena tidak boleh kita ambil manfaatnya, itu ilat yang kurang tepat. Ilat sebab yang kurang tepat. Karena banyak binatang-binatang yang tidak ada manfaatnya tapi tetap kita anggap suci. Ya. Tumo. Ya, tumo. Bacanya tumo atau tumo? Mo. Tumo. Iya, pakai mo. Mo-nya itu mo, tumo. Tuma. Itu bahasa mana? Cilacap. Tuma. Ataunya Zuma ataunya. Ya. Tumo. Tumo itu apa? Pondok Ranggon enggak ada enggak tumo? Banyak tumo. Cari di rambut antum. Ya, kutu. Enggak ada manfaatnya. Apakah boleh iktina memelihara tumo? Dipelihara kemudian. Akhi, antum punya tumo enggak? Ana minta dong, wakafkan tumo antum ke rambut ana. Ngapain? Hah? Jadi madarat. Ya. Dinajiskan enggak? Enggak. Kemudian dijawab dengan dalil. Enggak, itu tetap enggak najis, bukan karena apa? Itu enggak najis karena li'annaha minat tawafina 'alaikum, karena itu termasuk binatang yang berkeliaran di sekitar kalian. Nah, repot kalau pakai dalil itu. Gimana? Dalil yang li'annaha minat tawafina 'alaikum tuh bisa kucing ya. Tikus atau pokoknya binatang-binatang di sekeliling kita lah. Ya. Kecoa, ya, curhat ya. Cicak. Tapi kalau tuma itu nadir gitu loh, kurang ini. Dia bukan tawafina alaikum, dia binatang fikum yang ada di antum. Ya oke lah, anggap aja lah tumo yang maksudnya tinggi. Nah, itu baru mungkin ya. Tinggi itu apa tinggi? Kutu kasur. Kutu yang disebut kutu bangsat ya itu, kutu tinggi itu. Iya. Nah, kemudian ikhwan, yang lebih tepat adalah dalam fikih Syafi'i najis. Dalam fikih Syafi'i najis. Babi najis secara zat. Tapi ada enggak babi yang enggak najis, ikhwan? Anda enggak tahu ternakan babi gimana, tapi rata-rata kan babi kan memang mereka jorok banget gitu loh. Ya. Kemudian wa naqala Ibnul Munziri al-ijma'a ala najasatihi wa fihi nadhar. Imam Ibnu Munzir ini imamnya fuqaha yang mana beliau itu punya kitab ijma' ulama ya. Menukil ijma' ulama atas kenajisan babi. Wa fihi nadhar, tapi itu perlu ditinjau kembali. Jadi enggak semua hikayat ijma' itu sahih bahwasanya itu ijma', belum tentu. Li'annahu haka an Malik, atau bisa mungkin li'annahu hukiya an Malikin wa Ahmada, afwan yang sahih lah li'annahu haka, ya gitu aja, an Malikin wa Ahmada taharatah, karena ini fa'ilnya siapa nih? Enggak apa-apa, fa'ilnya dhamir asy-sya'n. Li'annahu haka, ya dhamir ha di sini huwa. Karena terhikayatkan dari Malik dan Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad akan kesucian dari siapa? Babi. Jadi mazhab Imam Ahmad, babi tetap suci karena tidak ada nas. Tidak ada nas akan kenajisan babi. Jadi di sini ya ikhwan kita lihat dalilnya umumnya mazhab Syafi'i
akan najisnya babi adalah dalil qiyas aulawi namanya. Dalil namanya qiyas aulawi. Masuk dalam qiyas aulawi namanya. Apa itu qiyas aulawi? Ya kalau misalnya ini diginiin, apa lebih-lebih yang lebih buruk darinya gitu loh. Qiyas aulawi namanya. Paham di sini? Qiyas aulawi. Ya. Ya. Contoh qiyas aulawi kalau misalnya bilang, Alwi antum udah paham enggak, Alwi? Udah paham materi ini? Kalau Alwi udah paham, apalagi Pak Neiman. Anak-anak angkat loh Pak, anak angkat. Iya, anak angkat. Iya. Jadi kalau misalnya Alwi sudah paham, qiyas aulawinya dari Alwi adalah Pak Neiman. Kalau misalnya beliau Alwi sudah paham, maka karena Pak Neiman lebih pintar, maka pasti Pak Neiman lebih paham. Gitu. Gitu. Ya, ini namanya qiyas aulawi. Nah, kalau misalnya anjing dinajiskan, babi lebih-lebih harusnya karena lebih jelek lagi, lebih jorok lagi gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi ini bukan ijma. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad tidak menajiskan babi. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus akan najisnya zat babi. Begitu. Walihadza qala an-Nawawi rahimahullah. Karena itu Imam Nawawi berkata, inna dalalata najasatihi dha'ifah. Dalalah tentang dalil-dalil akan kenajisan babi bukan dalilnya, pendalilannya itu lemah. Ya, karena pendalilan di sini pakai qiyas aulawi tapi lemah. Ya, bagi Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menyelisihi mazhab imamnya dalam hal ini. Wahtajjal Mawardi biqaulihi ta'ala aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Al-Imam Al-Mawardi salah satu mazhab Syafi'iyah berhujjah dengan firman Allah Ta'ala atau aw lahma khinzir atau daging babi, sesungguhnya daging babi itu rijs. Rijis itu bisa maknanya khabith, kotor, najis, rijis, kotor. Ya. Wal muradu jumlatul khinzir li'anna lahmahu dakhala fi umumil maitah. Imam Al-Mawardi sekarang pakai dalil lain. Yang dimaksud di sini lahma khinzir, dagingnya khinzir, daging babi sesungguhnya itu najis, maka maksudnya sini jumlatul khinzir. Jumlah sejumlah satu paket tubuh khinzirin, tubuh babi ini satu paket termasuk rijis semua. Karena lahmahu, dagingnya masuk ke dalam keumuman bangkai. Ya, semuanya pokoknya semuanya. Ya la kulli hal. Kalau anak pribadi sebenarnya lebih condong ke ini ya, kawan. Babi najis ya, karena emang sebenarnya kiasannya ya bagus juga karena kalau anjing itu begitu jeleknya ya apalagi babi gitu. Wa amma ma tawallada minhuma li'annahuma asluh. Adapun yang terlahir dari keduanya, dari perkawinan persilangan antara babi dan anjing, ya karena keduanya adalah asalnya gitu loh. Babi dan anjing, bajing. Pergabungan antara babi dan anjing gimana cara jadinya gimana tuh ya jadi babi? Mukanya babi, tubuhnya anjing. Dan dia menggonggong, kan enggak seru itu. Ya. Tapi itu najis, khalas, sepakat. Au min ahadihima, masih sepakat dalam Syafi'iyah. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Ya. Yaitu salah satunya hewan suci, salah satunya anjing atau babi, maka najis. Kenapa? Ilatnya apa? Taghliban lin najasah. Taghlib. Ini disebut bab at-taghlib namanya. Ada bab baik dari segi nahwu, ada juga dari segi usul fikih, istilah namanya taghlib. Taghlib itu berarti apa ya? Menggeneralisir itu loh. Menggeneralisir. Ya, sebagian menggeneralisir kenajisannya. Arti bab taghlib ngerti ikhwan? Ya, kalau misalnya nih dalam nahwu nih ya, ada 3 perempuan dan 1 laki-laki.
Antum mau salam kepada mereka semua. Antum bilang apa? Assalamu alaikum atau assalamu alaikunna? Assalamualaikum apa assalamu alaikunna? Assalamu alaikum. Ini yang disebut bab taglib. Walaupun satu laki-laki, 3 perempuan. Ini namanya bab taglib. Ya. Terus kemudian contoh lainnya dari bab taglib apa? Tadi terlampir di benak Anda contoh lain dari bab taglib yang bagus itu, teman, kok hilang tiba-tiba? Ada kuliharan lupa lagi, udah hilang maklumatnya. Ya. Faqadtu 'anil maklumatnya. Hilang, terbang dia. Jadi itu tagliban lin najasah, yaitu sebagai generalisir kenajisan. Oke. Wa kalamu syekhi yashmalu taharata baqiyatil hayawanat. Kalamnya syekh mencakup kesucian sisa dari hewan-hewan. Hatta dudil mutawallidi minan najasa. Meskipun cacing yang keluar dari najasah, dari benda najis seperti bangkai. Wa huwa kadzalik. Paham? Berarti maksudnya di sini cacing, misalnya apa, belatung. Belatung itu najis atau enggak dalam fikih Syafi'i? Dari sini lihat enggak najis kalau di sini. Wa fi wajhin annahu najis ka aslihi. Dalam satu wajah, satu pendapat ulama Syafi'iyah itu najis sebagaimana asalnya. Jadi gini, ada namanya dud mutawallid minan najasah. Cacing atau belatung yang memang terlahir dari benda najis. Bangkai kucing misalnya. Ya, banyak tuh cacing. Apa namanya? Belatung. Ya. Apa namanya dia kayak gini-gini tuh belatung. Itu bahasanya apa tuh kayak gini-gini? Hah? Uget-uget ya, benar, uget-uget. Taib. Pertanyaannya nih, ketika belatung itu ada di bangkainya, najis enggak dia? Ada di bangkainya nih. Najis karena nempel bangkai. Ya. Tapi ketika dia sudah munfasil, terpisah dan kemudian mengunjungi antum, apa hukum zat dari dud ini? Suci. Kecuali kalau antum ambil mambu baunya bau bangkai. Najis atau suci? Najis hukmi. Najis secara hukum. Walaupun zat najisnya mungkin bukan dia tapi baunya itu. Ya kan gitu. Tapi secara keaslian nih kalau antum mandiin dia, bersihin tuh belatungnya, bersihin, sabunin, ya. Suci. Alhamdulillah kamu suci lagi nak gitu. Mabok itu, kemudian mati dia. Najis atau suci pas matinya? Suci. Tidak berdarah. Enggak punya darah mengalir. Ya enggak? Antum pernah ngeblack belatung enggak yang kecil itu? Black ada enggak darahnya? Ada. Suci. Antum makan bahlul. Tapi kan sebagian goreng emang ada orang. Hah? Gimana, Pak? Maksudnya ini belatung kan dud mutawallid minan najasah. Nah, tinjauannya di sini terlahir dari benda najis dari bangkai-bangkai tadi, Pak, ya. Itu najis apa enggak? Di kalam Syekh ini mencakup sucinya seluruh hewan sisa dari yang 4 jenis tadi. Anjing, babi, terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Sisanya dalam mazhab Syafi'i suci semua. Kalau mazhab Syafi'i bilang gitu, suci semua. Dalam mazhab Syafi'i, Pak. Walaupun binatang-binatang serendah itu kayak tadi, suci. Karena ilatnya enggak kena, dia itu memang keluar dari najas, tapi bukan zatnya yang najis. Tidak ada dalil untuk menajiskan dud ini, yaitu apa tadi? Belatung.
Urusan memakan belatung itu beda lagi itu. Oh, itu beda lagi. Enggak, kita sedang ngomong apa? Najis atau tidaknya. Jadi tidak najis. Cacing yang keluar juga dari tempat najis, misalnya dari bokong. Ya, sebagian anak-anak tuh, ada nanti keluar cacing dari mana. Apa hukumnya? Dia dikatakan hukumnya najis ketika memang masih ada nempel bagian itu. Tapi secara zat cacingnya tidak najis. Ya. Paham di sini? Ada soal, Habib? Ada soal? Ada soal Pak Iman? Apa mungkin tafsir mimpi atau apa gitu? Atau beliau membayangkan gitu najis. Ya. Taib. Itu tadi insyaallah kifayatul akhir. Kita lanjutkan insyaallah pada waktu mendatang insyaallah kifayatul akhir. Ada pertanyaan. Ya. Dari Abdul Khalid. Hah? Dari Pak Abdul Khalid. Untuk binatang kucing, untuk kencingnya masuk najis atau enggak Ustaz? Karena kucing sering kencing di sembarang tempat. Kalau dalam mazhab Syafi'i semua binatang tinjanya najis. Tinja dan kencingnya najis dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ini kalau kita mau berarti ya kucing termasuk najis jelas. Apalagi kucing gitu kan. Bukan binatang yang yang bisa dimakan dagingnya. Berarti najis dia dari segi kencingnya. Urusan dia kencing di sembarang tempat itu bukan urusan ana. Pokoknya najis itu dah. Tinjanya najis. Bagaimana kalau tinjanya bercampur dengan semen? Dia buat cor-coran bangunan. Kalau sengaja nggak boleh, ya. Tapi kalau khalas terjadi begitu saja kan tinjanya dia bisa kering. Bisa namanya istihalah namanya. Perubahan wujud dari tai kucing jadi tai kering jadi tanah. Maka ketika dia sudah tak berbentuk seperti itu, ya kayak kacang panjang itu. Nah, udah nggak berbentuk, udah melebur dengan tanah, nggak ada baunya sama sekali, tahir. Dan itu nggak disebut tai kucing lagi, ya nggak? Nah, bukan begitu bebnya. Iya. Ya, gitu ya. Nah, antum kayaknya ada pertanyaan, ada pertanyaan sesuatu. Iya. Ya. Kalau apa? Iya nggak boleh. Di dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Hah? Anda juga mengatakan mengikuti itu. Nggak boleh kita memegang anjing. Ngelus-ngelus anjing nggak boleh karena najisnya. Karena najisnya. Walaupun kita punya anjing kebun, nggak boleh kita elus-elus anjing. Mendingan elus bini daripada anjing itu. Iya. Ya ini kan motivasi Pak. Targhib. Iya. Jangan targhib Ramadan terus, targhib nikah. Ya, insyaallah. Berarti kalau yang membuat pupuk dari kotoran menurut mazhab Syafi'i juga Haram. Walaupun ada yang kemudian mencari celah bagaimana caranya supaya halal. Tapi tidak sah. Tidak sah karena di antara syarat sah jual beli an yakunal mabi'a atau al yakunal muthman tahir ghairu najis. Iya. Jadi pupuk-pupuk kandang itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Hanya nanti ada yang kemudian menyebutkan tetap boleh dengan sebab lainnya gitu, ada. Cuman menurut Anda kalau emang dan masyhur mazhab Syafi'i menajiskan semua itu enggak boleh. Ya, kalau di mana? Mungkin mereka lagi pakai mazhab Zahiri. Atau mungkin mazhabnya Sururi. Di sini senang, di sana senang. Pokoknya yang penting penak lah. Ya, kita nggak diajar gitu. Kiai-kiai juga nggak bakal ngungkapin gitu rata-rata. Iya, karena ya ngerepotin juga gitu loh. Banyak hal yang sebenarnya mazhab Syafi'i itu nggak diterapkan. Cadar misalnya. Hibah pun nggak boleh Pak, karena kita nggak boleh menghadiahkan sesuatu yang najis kepada orang. Coba, antum nggak anak
Pak, ini air kencing anak nih. Gitu. Nggak mau tuh. Ini air kencing binatang. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Intifa dengan najis tuh tetap dia najis. Ketika antum hibahkan, kan berarti antum megang najis dan seterusnya. Dan juga kalau misalnya itu najis, itu kan bermadarat. Bermadarat misalnya untuk tanaman, untuk kan bermadarat. Tapi walaupun nggak terbukti bermadarat, malah justru menyuburkan kan, kalau untuk tinja-tinja atau kotoran binatang yang halal dimakan lagi. Makanya memang yang teradil itu adalah yang seperti itu tidak najis sebenarnya. Dan dalil-dalil itu lebih kuat sebenarnya, lebih kuat kalau kita mau ikut lebih ke dalil. Muskilnya sekarang ini kita harus pemadhab, pakai madhab. Pokoknya kalau ada madhab dalil harus pakai pandangan madhab. Itu kan paham nggak maksudnya? Sebagian orang kayak gitu. Ya kita kan belajar madhab juga. Tapi kalau ada dalil yang memang lebih kuat, ya udah mau madhab apa kek? Kalau dalil itu lebih kuat, ya udah kita pakai dalil itu. Iya. Sebagian orang memaksakan kan untuk madhab gini, madhab Syafi'i pokoknya. Harus melakukan mazhab Syafi'i, tapi ketika dalam urusan berapa hal ikutan juga madalil. Iya, ikutan juga madalil gitu loh. Kemudian beralih ini mazhab fulan, ala kulli hal. Mazhab hanya kendaraan, bukan meremehkan, tapi hanya kendaraan. Kalau ternyata treknya menyelisihi, kita ambil yang lebih benar. Begitu. Anda nggak tahu di Jawa kan rata-rata mazhab Syafi'i, tapi untuk urusan pupuk kompos mazhabnya Hanbali. Bacaan Quran untuk mayit kan. Apaan? Bacaan untuk mayit? Kalau Hanbali malah boleh kan, malah sampai kan. Iya. Tapi ini nggak boleh. Iya. Nggak sampai, bukan nggak boleh, nggak sampai. Begitu. Banyak hal sih, cadar. Ya, cadar aja diwajibkan. Iya, prakteknya enggak, malah menentang gitu loh. Enggak Nusantara. Jadi begitulah orang-orang kalau mereka tuh cuman omongannya doang. Begitu ya? Ada lagi? Kelas? Cukup insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.